Apa saja sih sebenarnya syarat untuk kita bisa menjadi profesor? Mau tahu lebih jelas syaratnya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan sedikit sharing terkait dengan apa saja sebenarnya syarat kita untuk menjadi seorang profesor. Disclaimer dulu dari video saya ini adalah saya bukan seorang profesor. Saya sama dengan Bapak Ibu dosen seperti biasa. Jadi apa yang saya sampaikan di sini itu hanya sekedar sebagai sharing, karena beberapa video saya yang terkait dengan profesor itu ada beberapa komentator yang berkomentar untuk dibuatkan video inilah, menanyakan tentang aturan inilah. Nah, akhirnya saya mencoba untuk membuatkan sebuah video, termasuk juga ada beberapa video yang menjawab komentar-komentar dari teman-teman dosen. Terima kasih ya sudah yang berkomentar. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Biasakan juga untuk tonton video-video saya secara full. Nanti kita akan ketemu setiap kali updating dari video saya. Nah, ada beberapa syarat sebenarnya yang dibutuhkan ketika kita kepingin menjadi seorang profesor ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan pada video-video saya sebelumnya, bahwa impian seorang dosen itu adalah titik tertinggi pencapaiannya karir sebagai seorang dosen itu adalah ketika dia sudah menjadi seorang profesor gitu ya. Dan itu menjadi impian seluruh dosen ya. Nah, tetapi untuk mencapai ke tahap itu butuh yang namanya perjuangan dan juga harus mengetahui persyaratan-persyaratan seperti apa lagi. Nah, apa sajakah itu persyaratannya? Yang pertama tentunya Anda atau kita semua yang berprofesi sebagai dosen itu ya harus memiliki ijazah S3 dulu ya, atau yang sederajat. Berarti dengan kata lain, kalau teman-teman yang yang masih S2 ya tidak bisa lah menjadi profesor ya, kecuali saya nggak tahu ya, dengan kasus yang beberapa hari ini lumayan viral gitu ya, ada seseorang yang bisa diakui dia temuannya banyak sekali gitu, tapi dia tidak memiliki kualifikasi di dalam pendidikan S3 gitu. Kemudian yang ketiga itu pengajuan profesor minimal 3 tahun setelah lulus S3. Jadi kalau misalnya posisinya itu adalah lektor kepala ataupun lektor kepala, maka nunggu 3 tahun dulu baru kita bisa mengajukan untuk kenaikan jabatan fungsional gitu. Berarti dengan kata lain, setelah kita lulus 3 tahun berikutnya itu kita sudah harus bisa memperhitungkan tuh berapa jumlah publikasi yang harus dihasilkan. Karena kalau saya biasanya saya push di bagian bidang penelitian gitu. Karena bidang penelitian itu menurut saya yang paling sulit untuk diperoleh, kemudian nilainya juga banyak sekali dikurangi oleh teman-teman asesor gitu kan. Yang ketiga itu adalah mempublikasikan karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi. Nanti, kenapa saya bilang begini? Karena ada banyak beberapa kasus yang teman-teman dosen itu mengajukan untuk ke profesor tetapi tidak mengalami penolakan. Nanti pada video berikutnya saya akan membuatkan video terkait dengan hal tersebut. Saya juga bahkan pernah mendapatkan kasus di mana dia sudah mendapatkan kredit poin minimal 850 untuk menjadi profesor, dan dia hampir 1000 waktu itu, tetapi ditolak. Jadi ditolak oleh pusat, dan baru 1 tahun kemudian baru bisa menjadi seorang profesor. Dan saya tahu betul kenapa alasannya ditolak, karena beliau juga cerita ke saya semacam itu. Yang pada akhirnya membuat mindset saya itu berubah terkait dengan yang namanya publikasi semacam itu. Kemudian yang keempat itu memiliki pengalaman kerja sebagai dosen paling singkat 10 tahun. Ini yang ditanyakan oleh komentator yang terkait dengan video saya sebelumnya, bahwa masa kerja itu bukan lagi menjadi syarat utama untuk menjadi seorang profesor. Memang betul. Tetapi 10 tahun itu tidak akan berlaku kalau
Anda punya publikasi-publikasi yang sesuai disyaratkan pada surat edaran yang per tanggal 25 Juni 2022 itu. Kalau Bapak Ibu sudah membaca surat edaran dari Kemendikbud yang per tanggal 25 Juni 2022 itu, yang sudah saya sampaikan di dalam video saya yang lain, di mana per tanggal 1 Juli 2022 itu masa kerja 8 tahun yang pengusulan kolektor kepala maupun yang 10 tahun yang ataupun 20 tahun kepengusulan ke profesor itu tidak berlaku kalau saudara sudah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan di dalam surat edaran tersebut. Tapi masa kerja 10 tahun itu akan berlaku kalau Anda tidak memiliki kualifikasi sesuai dengan yang ada di dalam surat edaran tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu perlu juga harus memperhatikan baik-baik ketika mempublikasikan paper-papernya, ya. Nanti seperti yang sudah saya bilang tadi, nanti berikutnya saya akan buatkan video kenapa banyak dosen yang mengajukan untuk menjadi seorang profesor itu kemudian ditolak. Ya, nanti saya tidak akan menyampaikan di video ini, saya akan menyampaikannya di video saya yang lain, ya. Jadi itu yang membuat pada akhirnya banyak dosen-dosen yang profesor itu ribuan, bahkan ribuan, dan ribuan juga yang ditolak tidak bisa menjadi profesor gitu. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Hanya sekedar sharing. Sekali lagi saya ingatkan bahwa saya bukan siapa-siapa di sini, sama halnya dengan Bapak Ibu yang lain. Saya sekedar dosen, ya saling sharing terkait dengan dunia profesor, ya karena ya salah satu impian saya maupun bahkan mungkin impian teman-teman yang lain juga kepingin menjadi seorang profesor. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.